Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita mulai dengan berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Bapa di surga, kami datang berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami sehingga kami dapat dipersatukan dalam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang kudus, kami manusia berdosa, kami tidak layak, mohon Engkau mengampuni dosa kami, dengan darah Yesus melayakkan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kiranya persekutuan pada sore hari ini dapat memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami, ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Yang pertama, pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu? 3, 2, 1. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu. Hidupmu kan bahagialah, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekal, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya, cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa. Kita pecahkan roti kenang Dia. 3, 2, 1. Kita pecahkan roti kenang Dia. Kita pecahkan roti kenang Dia. Kita akan bertelut menyembah kepadanya. Oh Tuhan, rahmatilah. Kita ambil cawannya kenang Dia. Kita ambil cawannya kenang Dia. Kita akan bertelut menyembah kepadanya. Oh Tuhan,
rahmatilah. Kita bersama puji kenang Dia. Kita bersama puji kenang Dia. Kita akan bertelut menyembah kepadanya. Oh Tuhan, rahmatilah. Kata rahmat adalah Tuhan tidak menghukum dosa kita, tapi Dia menghukumkan dosa kita di atas salib Yesus. Itu rahmat. Kita pantas ke neraka, tapi Tuhan tidak buang kita ke neraka. Itulah rahmat. Kalau anugerah, hadiah. Kita nggak pantas ke surga, tapi diberi hadiah, dapat masuk surga. Jadi anugerah dan rahmat. Anugerah, rahmat, dan damai. 3 kata, ingat ya. Anugerah, rahmat, damai. Apa itu damai? Damai itu kita tidak lagi menjadi musuh Tuhan, karena sudah dihapus semua dosanya. Pujian terakhir ini ada hubungannya dengan pelajaran firman pada malam hari ini. Di Bukit Golgota, salib hina. Salib hina menjadi mulia. Salib hina menjadi mulia. 1, 2, 3. Di Bukit Golgota, tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus Putra Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku menganggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku menghapus salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu bukan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Yang akan datang pula bawaku padanya, ke rumahnya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Menanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi dan yang juga Tuhan kasihi, selamat malam. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17 yang sudah saya siapkan di layar. Pelajaran kita pada hari ini adalah tentang masa Meriba di Refidim. Kita akan membaca hanya 7 ayat secara bersama-sama. Ini terjemahan dari KJV ya, King James Version. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1.
Dan seluruh kongregasi Bani Israel berangkat dari padang gurun Sin melalui perjalanan-perjalanan mereka sesuai dengan perintah Tuhan dan berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Sebab itu bangsa itu bertengkar dengan Musa dan berkata, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Dan Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar atau ribut denganku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Dan bangsa itu haus akan air di sana, dan bangsa itu bersungut-sungut terhadap Musa dan berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dan anak-anak kami serta ternak kami dengan kehausan?" Dan Musa berseru kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang harus kulakukan kepada bangsa ini? Mereka hampir-hampir melempar aku dengan batu." Dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah bersamamu beberapa dari tua-tua Israel, dan tongkatmu yang kau pakai memukul sungai itu, bawalah di tanganmu dan pergilah. Lihatlah, aku akan berdiri di depanmu di sana di atas gunung batu di Horeb, dan engkau harus memukul gunung batu itu, maka air akan keluar darinya supaya bangsa itu dapat minum." Dan Musa berbuat demikian di depan mata tua-tua Israel. Dan ia menamai tempat itu Masa dan Meriba karena pertengkaran Bani Israel dan karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, sungguh adalah saat yang paling bahagia dan menyenangkan ketika anak-anakmu dapat bersekutu memuji namamu, bahkan membaca firman-Mu. Dan sekarang kami mau belajar. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahaminya, untuk mencintai Engkau melalui firman-Mu. Bahkan kami juga mau menjadi pelaku firman dan pemberita firman untuk kemuliaan namamu. Hapuskanlah segala pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita belajar mujizat-mujizat perjanjian lama. Mujizat ada dua macam. Satu, untuk memberkati kita. Untuk memberkati kita. Yang kedua, mujizat untuk menghukum orang yang tidak mau percaya Yesus. Seperti orang Mesir. Nah, Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 kita dapat belajar dengan tema masa. Masih ingat ya masa? Dari kata masa kita dapatkan kata masalah. Ya, kata aslinya nasa menjadi masa, masalah. Nanti kita akan ulas lagi. Apa itu masa? Meriba dari kata ribut. Di Refidim atau Rafidim. Apa itu Rafidim? Kalau kamu naik jalan tol di Jawa, banyak namanya rest area. Rest apa? Area. Kita bisa singgah di situ, kita bisa beristirahat di situ. Seperti kita ke Singkawang kemarin, rest area kita di mana? Di Sungai Pinyo. Paham ya? Rest area. Nah, sekarang kita belajar. Tadi kita sudah membaca 7 ayat. Nah, kita melihat manusia menghadapi krisis. Apa itu krisis? Krisis itu seperti orang sakit kritis atau disebut terminal. Kamu tahu apa itu terminal? Silakan Saudara Ayong. Terminal itu adalah kalau kita berada di terminal, kita akan pindah tempat. Dari Pontianak kita berangkat ke Jakarta, terminal. Kalau sakit terminal bahasa Inggris, itu orang sudah hampir game. Sakit apa? Terminal. Sakit apa? Ya, terminal. Namanya terminal. Ya, kalau sakit akut itu sakit berkepanjangan. Kalau sakit terminal, dia hampir game. Nah, jadi bangsa Israel menghadapi krisis. Nah, krisis itu kamu lihat. Yang pertama, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus lewat Laut Merah. Masih ingat Laut Merah? Masih ya. Maju kena, mundur kena.
Berarti kalau kita tidak punya jalan keluar, ke depan kena, ke belakang kena, bagaimana caranya? Lihat ke atas. Lihat mana? Tuhan yang menolong. Nah, kedua, krisis air di Mara. Tuhan tahu ya, mereka bisa sampai ke tempat yang bernama Elim ya. Ada 12 sumur, ada 70 korma. Kenapa Tuhan tidak membawa mereka ke situ? Sengaja bawa ke air pahit untuk menguji. Untuk apa? Nah, karakter kita itu kelihatan pada saat kita menghadapi krisis. Menghadapi apa? Kalau masanya tenang-tenang, kamu nggak tahu orang itu macam seperti apa. Kemudian, krisis ketiga, kelaparan di padang gurun diberi mana. Apa tuh mana? Apa itu? What is that? Kenapa orang Israel bisa pintar? Bukan MBG, tapi dapat makan mana. Berapa lama mereka makan mana? 40 tahun. Mereka menjadi orang paling pandai di dunia. Israel namanya. Jumlah mereka tidak banyak, tapi penemuan mereka di bidang teknologi, di bidang obat-obatan, di bidang kedokteran. Wah, itu melebihi bangsa yang pintar di dunia ini. Bangsa Korea, bangsa Tionghoa kalah Jepang sama orang Israel. Kenapa bisa pintar? Menurut saya, mereka makan mana berapa lama? 40 tahun. Jadi kalau kamu punya anak, jangan kamu hanya kasih makan nasi saja. Harus ada telur. Minimal apa? Telur ya. Supaya dia punya protein, otaknya bisa tumbuh. Krisis berikutnya yang akan kita pelajari di Rafidim. Tidak ada air. Tidak ada? Nah, kita bisa hidup kalau kita ada air. Contohnya, kenapa kota-kota di Pontianak di pinggir sungai? Pontianak pinggir sungai apa? Kapuas. Sintang? Sama, Kapuas. Pinoh? Sungai Melawi. Paham ya? Di pinggir sungai. Karena zaman dulu tidak ada ledeng. Kalau mau dapat air dari mana? Air hujan. Atau pergi ke sungai untuk angkut air. Nah, krisis diserang oleh orang Amalek. Krisis menantikan Musa selama 40 hari, 40 malam di Gunung Sinai. Mereka tidak tahan, akhirnya membuat anak lembu emas yang berupa patung. Nah, kita lihat. Setiap kali mereka menghadapi krisis, apa yang terjadi? Memberontak dan bersungut-sungut. Seperti orang dapat masalah, langsung dia marah. Langsung apa? Nggak boleh. Ya, itulah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, yang pertama kita lihat. Di tepi Laut Merah, mereka punya masalah, mereka langsung bersungut-sungut. Apa tuh sungut-sungut? Marah sama Tuhan, marah sama orang lain, dirinya yang benar. Apa tuh sungut-sungut? Tuhannya salah, pemimpinnya salah, orang lain salah, aku yang benar. Kedua, di air pahit. Masalah. Apa perbuatan mereka? Sungut-sungut. Ketiga, di padang gurun Sin, tidak punya makanan. Masalah, sungut-sungut. Tuhan kasih mana? Nah, mana sudah dikasih mana? Masalahnya apa? Disuruh jangan ambil dua bagian kalau hari biasa. Tak boleh ambil berapa? Kenapa tidak boleh 2 bagian? Bisa busuk, ada ulat. Kecuali hari apa harus ambil 2 bagian? Bukan Sabtu. Bukan. Hari ke-6. Hari ke-6 namanya apa? Hasisi. Bukan Jumat ya. Hasisi ya. Hari pertama, Ehad. Hari kedua, Senini. Hari ketiga, Selisi. Hari keempat, Rebi'i. Hari kelima, Kamisi. Hari keenam, Hasisi. Hari ketujuh, baru punya nama. Sabat. Artinya istirahat. Jadi hari ke-6, hari Hasisi ambil 2 kali, disimpan, besoknya tidak turun mana hari Sabat dan tidak busuk. Makanya Tuhan kalau berjanji ada tanda, ada apa? Tanda pertama apa? Pelangi apa? Kepada Nuh, tidak akan lagi Tuhan menghukum mati manusia dengan air bah. Kamu tahu nggak pelangi itu apa? Busur apa? Busur, ya kan? Kalau kamu mau terima busur Tuhan, kamu nggak dipanah, nggak di apa? Kalau nggak mau busurnya gimana? Dipanah mati sama Tuhan. Tanda kedua apa? Kepada Abraham.
Sunat. Orang Israel, tandanya apa? Mana? Hari Sabat. Apa? Ya, kepada gereja apa tandanya? Kepada gereja apa tandanya? Apa kepada gereja? Baptisan menggantikan sunat, perjamuan kudus menggantikan Paskah. Di Rafidim yang akan kita pelajari hari ini, masalah tidak ada air, sungut-sungut lagi. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Musa, mengapa engkau jahat membawa kami di sini untuk mati karena kehausan? Kami mati, keluarga kami mati, ternak kami mati. Kami sudah enak-enak di Mesir. Kemudian nanti di Gunung Horeb, mereka menantikan Musa, mereka membuat patung. Mereka bilang Allah itu seperti patung, kamu bayangkan. Kurang ajar betul. Patung apa? Anak lembu emas. Mereka ada di Tebera. Apa itu Tebera? Nah, di Tebera itu Tuhan marah sama mereka. Tuhan mengirim api membakar tepi dari perkemahan mereka. Artinya Tabera itu kemah mereka, tepinya dibakar api. Nah, mereka juga ya punya masalah di mana? Kibrot Tawa. Apa itu Kibrot Tawa? Artinya Kibrot Tawa, kuburan orang rakus. Karena mereka sudah makan mana, mereka merasa bosan. Mereka bilang sama Tuhan, kami nggak mau lagi mana. Terus Tuhan kirim burung puyuh. Begitu dikirim burung puyuh, ada banyak orang makan dengan rakus. Tuhan sengaja yang rakus-rakus itu Tuhan hukum mati. Hukum apa? Sehingga disebut tempat itu Kibrot Tawa. Artinya apa? Kuburan orang rakus yang puaskan nafsu, tidak pernah mengucap syukur. Kita orang Kristen bukan orang yang cak saja, tapi kita mengucap syukur dulu baru makan. 9. Di Kades Barnea ada laporan palsu dari 10 pengintai. Hanya 2 pengintai yang bernama Kaleb Yosua yang mengatakan, kita kalau maju bisa taklukkan tanah perjanjian. Karena tanahnya bagus. Berlimpah susu dan madu. Kenapa berlimpah susu? Ternaknya bagus. Kenapa berlimpah madu? Pertaniannya bagus. Di dunia ini tidak ada tempat yang lebih bagus dari Israel. Jadi mereka semua bilang, oh tanahnya bagus memang, tapi orang di situ raksasa. Orang anak kami takut. Yosua Kaleb bilang, enggak apa-apa kalau mereka raksasa, Tuhan sertai kita, kita habiskan. Dan mereka yang 10 pengintai itu, kata-kata jahatnya dipercayai oleh semua orang. Akhirnya Tuhan bilang, kamu semua generasi yang keluar dari Mesir tidak boleh masuk tanah Kanaan. Kalian akan putar-putar di padang gurun ini selama 40 tahun. Karena kamu mengintai tanah Kanaan 40 hari. Maka kamu putar-putar 40 tahun. Setelah kalian mati, baru generasi berikutnya bersama Kaleb, Yosua boleh masuk. Kalian tidak boleh masuk. Paham ya? Kades Barnea. Saya sudah kirim nih slide-nya. Yang ke-10 yang terakhir, mereka memberontak. Ini yang memberontak, itu mereka cemburu kepada Musa dan Harun. Mereka mengatakan, mengapa Tuhan selalu berbicara pada Musa dan Harun, tidak kepada kami? Ya, ada orang yang bernama Korah, Datan, Abiram. Tuhan bilang begini, coba kalian kumpulkan tongkat. Pemimpinnya punya tongkat kan? Nah, siapa yang aku pilih menjadi pemimpin, tongkatnya akan berbunga, berbuah. Badam. Apa itu badam? Almond. Apa badam? Almond. Nah, jadi tongkat-tongkat itu dikumpul, termasuk tongkatnya Harun. Besoknya tongkat siapa yang berdaun, berbunga, berbuah almond? Siapa? Tongkat siapa? Harun. Yang lain tidak berbunga, berbuah. Akhirnya pemimpin-pemimpin ini bersama keluarganya semuanya, ya 250 pemimpin, Tuhan buat tanah itu dibuka, semuanya masuk dikubur hidup-hidup oleh Tuhan. Nggak boleh main-main ya sama Tuhan ya. Nah, sekarang kita belajar 10 pelajaran rohani dari Keluaran pasal 17 yang tadi kita baca. Apa pelajaran rohaninya? Yang pertama, kita sudah belajar 5S. Apa 5S? Kenapa senang? Tuhan sudah membuat orang Israel senang. Ada 10 tulah, termasuk menyeberang Laut Merah. Mereka senang. Orang Israel
Tidak ada anak sulungnya yang mati. Orang Mesir semua anak sulungnya mati. Senang tidak? Senang. Tapi setelah senang, ingat ya, ada yang namanya susah. Kenapa susah? Karena kita diuji. Dia apa? Kenapa ada ujian waktu anak kamu sekolah? Maria, kenapa kamu diuji? Supaya apa? Bisa naik kelas. Ingat ya, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ada orang sebelah bilang, saya terima pencobaan dari Allah. Bodoh, Allah tidak pernah mencobai manusia. Kenapa? Saudara Ayong, kenapa Allah tidak pernah mencobai kita? Apa? Baik, oke. Asyong. Mengasihi, belum tepat. Allah itu maha tahu. Dia maha tahu, dia nggak perlu coba-coba. Yang perlu coba-coba siapa? Iblis tidak maha tahu. Paham ya? Nah, setelah senang dibuat apa? Susah. Jadi kalau kamu susah, belum tentu karena kamu berdosa loh. Allah sengaja kasih kamu susah supaya kamu naik kelas apa? Apa? Seperti Ayub ya. Semua hartanya habis, semua anaknya mati, istrinya bilang sama dia, Yub, kau kutuki Tuhan dan kau mati loh. Istrinya seperti itu loh. Ayub bilang apa? Bagus istriku ya, mari kita doa kutuk Tuhan dan kita mati. Dia bilang apa? Allah memberi, Allah mengambil, terpujilah nama Tuhan. Anaknya siapa yang kasih? Allah. Hartanya siapa yang kasih? Allah. Allah beri, Allah Terus apa? Boleh nggak mengutuk Tuhan? Ya, terpujilah nama Tuhan. Itu Ayub. Iblis inginnya semua anaknya dimatikan, semua hartanya habis. Iblis ingin, Ayub pasti mengutuki Tuhan. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Iblis tuh mau tahu, ternyata dia salah. Nah, setelah susah, kita pasti ditolong. Apa? Ditolong nggak kalau kita diizinkan susah? Pasti ditolong. Kenapa kamu ditolong? Karena kamu anak-anak Allah. Dibeli dengan darah Yesus. Kalau saya di sini, ayah saya nggak di sini, dia nggak bisa tolong saya. Kalau anak saya di rumah, saya nggak di rumah, saya tidak bisa tolong dia, betul tidak? Tapi saya di sini, siapa yang bisa selalu menolong saya? Allah Bapa. Apa? Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Paham? Nah, setelah ditolong, kita harus hidup apa? Hidup suci dan setia. Apa itu setia? Apa setia? Iin, apa setia? Apa itu setia? Kata yang penting ya. Setia. Oh, setia itu tak selingkuh. Apa itu setia, Saudara Yaplim? Hidup seperti Yesus. 1, 2, 3. Apa itu setia? Hidup seperti Tuhan Yesus. Itu setia. Apa Maria setia? Hidup seperti Tuhan Yesus. Contohnya begini. Siapa punya HP? Punya ya? Nanti kalau kamu pulang di rumah, kamu bisa putar kembali YouTube ini kan? Karena ada YouTube-nya ya. Nah, kalau kamu dengarkan suara di YouTube, yang keluar itu suaranya Saudara Ayong, bukan suara saya. Itu namanya tak setia. Betul nggak? YouTube-nya tidak setia. Tapi begitu kamu dengar, oh suara saya, itu namanya setia. Misalnya kamu main gitar, kamu rekam, keluarnya piano. Setia nggak? Ya. Kalau kita setia seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Ingat ya? Kalau kita suci, kita setia, kita pasti sampai surga. Tapi kalau kita tidak suci, tidak setia, mungkin kamu belum percaya Yesus. Mungkin loh. Sudah percaya Yesus, masih suka ngomong kotor. Suka percaya Yesus, masih main judi. Suka percaya Yesus, masih bohong. Masih tinju istri. Hah? Sudah percaya belum? Kemungkinan belum. Ingat ya, nanti bukan masuk surga. Kalau mati kemana?
Neraka. Kamu jangan pikir semua orang ke gereja itu akan masuk surga loh. Di gereja banyak orang yang tak sungguh-sungguh percaya. Paham ya? Jadi kita harus betul-betul sungguh percaya Yesus. Nah, sekarang kita lihat 10 pelajaran. Yang pertama apa? Kalau kita taat, apakah kita akan bebas dari masalah? Kalau kuai-kuai, apakah kita pasti tidak ada masalah? Kalau kita kuai-kuai, semua perintah Tuhan kita turuti, pasti hidup kita lancar. Ternyata tidak. Mereka disebut, ini lihat ya. Coba ya, kamu baca ya. Ayat pertama ya, apa yang dituju? 1, 2, 3. Dan seluruh kongregasi Bani Israel berangkat dari padang gurun Sin melalui perjalanan-perjalanan mereka sesuai dengan taat tidak? Taat. Tapi kalau taat, apakah kita akan selalu tidak mengalami masalah? Justru kalau kita taat, kita bisa dibawa menemui ujian. Menemui apa? Nah, ujian. Seperti Yesus. Yesus dibawa Roh Kudus kemana? Ke padang gurun untuk dicobai. Yesus dibawa siapa? Kok iblis? Iblis gak bisa bawa Yesus. Yesus dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun untuk dicobai. Yesus taat tidak? Tapi setelah itu dia berpuasa, dia dicobai. Ingat loh, kalau kamu taat firman Tuhan, ada kemungkinan kamu dikasih ujian. Dikasih apa? Seperti Yusuf. Yusuf taat betul. Ujiannya apa? Tiba-tiba digoda istri majikan. Nggak ada orang. Istri majikan bilang, nggak apa-apa, Tuhan kita nggak ada di sini. Yusuf bilang apa? Allah ada di sini. Apa? Ya, majikan saya nggak di sini, tapi Allah ada di sini. Jurusnya apa? Jurus langkah 1000. Jurus apa? Kalau kamu punya kawan suka ngajak kamu buat jahat, kamu harus apa? Jauh-jauhi dia apa? Jauh dia. Karena kawan tuh ya kadang-kadang ngajak kamu main game, ngajak kamu macam-macam. Dia nggak bagus, kamu jauhi. Ya, punyalah kawan yang rohaninya bagus. Ya, datang ke sini. CMC. Ya, supaya otaknya tuh seperti otaknya Yesus. Kalau nggak datang ke sini, otaknya setan. Otaknya apa? Setan. Ya, bagus ya. Nah, taat tidak membebaskan kita dari masalah. Ya. Karena ada ayatnya, Filipi 1:29. Kita diberi anugerah percaya dan apa? Ingat loh, kamu percaya Yesus harus menderita. Harus apa? Menderita. Kedua, kalau ada masalah, jangan bersungut-sungut atau mencari kambing hitam. Kalau merasa ada masalah, jangan salahkan Musa, jangan salahkan Tuhan. Biasanya begitu ya, kalau kita punya masalah, yang salah itu loh. Semua salah kecuali saya. Seperti Hawa. Hawa ditanya, Hawa. Ya kan? Sebelum Hawa ya, siapa ditanya dulu? Adam, kenapa kau makan? Adam ngaku nggak? Kenapa nggak ngaku? Dia tunjuk siapa? Dia tunjuk Tuhan. Oh, Tuhan itu loh perempuan yang kau kasih loh. Perempuan yang kau kasih. Ya, ada orang bilang ya, kalau menikah harus bagus. Ya, jangan menikah dengan orang tidak percaya. Nanti bisa menyesal seumur hidup. Paham ya? Menikah dengan apa? Orang yang percaya Tuhan Yesus. Nah, Adam menunjuk Tuhan, menunjuk Hawa. Hawa tunjuk siapa? Ular. Ular nunjuk siapa? Nggak bisa nunjuk. Iblis nggak bisa ditunjuk. Akhirnya Tuhan mulai menghukum ular dulu, Hawa dan Adam. Kalau ada masalah, jangan cari kambing hitam. Pelajaran berikutnya, ini ayatnya. Orang Israel bersungut-sungut 10 kali. Mana ayatnya nggak boleh sungut-sungut? Mari kita baca. Filipi 2:14. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut
Artinya lakukanlah segala sesuatu dengan mengucap syukur, dengan berdoa. Yang kedua, 1 Korintus 10:10, kita jangan bersungut-sungut seperti nenek moyang orang Israel. Berapa kali mereka bersungut-sungut? 10 kali. Kemudian bilangan 14:27, Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Kalau ada masalah, nanti kamu lihat ya, Musa dia berdoa. Bagaimana? Ya. Berikutnya, ketiga. Pada saat krisis, maka akan ketahuan orang itu yang menghadapi krisis, orangnya itu seperti apa belangnya. Ya, kalau kamu punya kawan, pada saat susah, baru kamu tahu itu kawan yang benar-benar kawan atau bukan kawan. Pada saat kamu ya kalau senang itu semua jadi kawan. Betul nggak? Ya, ada cerita apa? Banyak uang, orang sayang. Tidak ada uang, kau ku tendang. Itu dunia kan begitu kan? Nah, di sini juga sama. Orang Israel waktu diberi krisis, justru mereka ketahuan mana yang baik, mana yang enggak. Karakter kita itu dibentuk saat ini. Tapi nanti dihadapkan krisis, kamu tetap setia nggak sama Yesus? Paham ya? Berikutnya, yang keempat, jangan biarkan masalah kita membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan Tuhan itu selalu baik sama kita. Masa lalu, masa kini, dan selama-lamanya seperti apa? Jarum jam yang bergerak ya, searah. Saya sering katakan kan, Roma 8:28, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk semua kita yang mengasihi Dia seperti sepeda motor. Seperti apa? Berapa onderdil sepeda motor? Berapa? Ini jamnya bukan jam listrik, ini jam manual ya. Berapa onderdilnya? Sepeda motor kalau tidak salah 150 onderdil, apa? 100? Ya. Kamu lihat ya, sepeda motor. Ada nggak yang bergerak ke belakang begini? Semua ke depan kan? Betul nggak? Kok bisa? Segala sesuatu bergerak untuk kebaikan kita. Mobil berapa onderdil? 300-an. Mobil listrik berapa onderdilnya? Kenapa Jepang tidak buat mobil listrik? Kenapa? Kenapa Toyota nggak buat? Kalau dia buat, pabrik spare part-nya tutup. Ekonominya hancur. Siapa yang buat mobil listrik? Kenapa? Cina nggak punya Toyota, nggak punya Honda. Dia bikin aja kan? Ngerti nggak? Oke, makanya kamu nggak mau beli mobil listrik, nggak ada yang merek Toyota, pasti hibrid kan? Nah, Jepang sekarang sedang meneliti ya, belum berhasil, buat mesin hidrogen. Mesin apa? Kalau itu berhasil, wah mobil listrik juga bisa bangkrut. Dengan apa? Gas hidrogen, belum berhasil. Bahan minyaknya apa? Pakai air, pakai apa? Pakai apa? Air. Dari air produksi gas hidrogen, hidrogennya bisa menggerakkan mesin. Nggak berhasil, belum berhasil. Oke, berapa onderdil mobil? Mobil listrik? Cek ya. Berapa mobil listrik? Tak sampai gocap. Onderdilnya nggak sampai apa? Baterai kok. Dinamo kok. Ya kan? Tak sampai apa? Dulu orang masuk ya jurusan teknik mesin apa? Ada mesin bakar, ada bensin, ada solar. Namanya mesin apa? Motor bakar. Jangan membuat ya masalah membuat kita lupa bahwa Tuhan selalu mau menolong kita. Ayatnya. Nah, yang kelima. Kalau ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Berdoa. Doa itu bukan pertolongan terakhir loh. Wah, kamu kalau punya masalah, cari jalan sana, cari jalan sini, cari jalan sana. Tidak. Begitu ketemu masalah, langsung kamu berdoa.
Seperti Musa. Ya, dia berdoa. Berhentilah mengeluh, mulailah berdoa. Seperti Musa pada ayat keempat, dia berseru pada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan bagaimana cara Musa ya memberikan air kepada orang Israel. Ingat ya, pada zamannya Samuel ada batu yang didirikan, namanya apa? Coba dibaca. Eben Haezer, bukan Eben Ezer loh, bacanya apa? Eben Haezer. Eben itu apa? Batu. Haezer itu apa? Dari pertolongan Tuhan. Nah, tadi kita baca apa? Nyanyinya. Pandanglah pada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Nah, sekarang kita lihat. Tuhan mengatakan pada Musa, kamu punya tongkat. Punya apa? Tongkat itu pernah Tuhan gunakan waktu Musa memukul sungai Nil sehingga menjadi darah. Masih ingat? Tongkat apa? Apa itu tongkat? Sekarang kita tidak punya tongkat lagi kan? Tongkatnya apa sekarang tongkat? Tongkat sama dengan apa? Firman Tuhan. Ingat ya, kalau kau punya masalah, cari jalan di mana? Di mana jalannya? Di firman Tuhan. Jadi semua masalah hidup manusia, jawabannya ada di sini. Jadi semakin kamu rajin ya membaca firman Tuhan, semakin kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tapi kalau nggak pernah baca firman, ya nggak tahu caranya untuk menyelesaikan masalah. Setiap hari harus membaca apa? Alkitab ya. Khususnya kalau kamu mau bisa menjadi orang yang baik, baca Amsal apa? Satu hari satu pasal. Satu hari apa? Kalau kamu mau ya menjadi orang yang bisa memuji Tuhan, baca Mazmur apa? Kalau kamu mau jadi orang yang setia, baca Injil Tuhan Yesus. Berikutnya, Tuhan berdiri di atas gunung. Tuhan tuh selalu mau berjalan di depan kita. Musa menghadapi masalah. Tuhan bilang sama Musa, gak apa-apa Musa, kamu ajak para penatua, jumlah mereka 70, kamu bawa tongkat, kamu naik ke gunung. Gunung itu gunung Horeb, gunung batu. Gunung apa? Nah, gunung batu. Dan aku akan berdiri di depan kamu. Sampai di situ, apa yang terjadi? Kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Aku akan menyertai kamu. Selalu sampai kepada akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Mazmur 95 ayat 8. Peringatan agar kita jangan mengeraskan jantung seperti di Masa dan Meriba. Apa itu Masa? Ujian, Meriba, bertengkar. Nah, sekarang kita lihat. Tuhan menyediakan sumber yang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Gunung Horeb ya, punya banyak nama. Namanya Horeb, satu. Yang kedua, Gunung Sinai. Yang ketiga, Gunung Allah. 3 nama. Itu bukan gunung seperti gunung di Jawa. Apa gunung di Jawa? Merapi, Bromo. Itu gunung tanah. Gunung apa? Tanah. Di dalamnya banyak air. Karena menampung air hujan. Ya, kami baru ke Singkawang, di rumahnya Samuel. Jadi bapak mamanya tinggal di atas gunung. Jadi bagaimana dia dapatkan air? Dia pasang aja pipa, masukkan ke gunung, dan selalu airnya keluar dari pipa itu. Karena gunung menampung air hujan. Ya, kecuali gunungnya gundul ya, nggak bisa nampung air hujan. Tapi kalau gunungnya banyak pohon, air hujan itu masuk itu seperti tong raksasa. Seperti apa? Ya, airnya tuh selalu mengalir ya, ditampung. Nah, gunung Horeb itu gunung granit. Gunung apa? Ada air nggak? Gunung batu, tidak ada air. Tetapi kenapa bisa keluar air? Kenapa? Karena mujizat. Dipukul. Kenapa dipukul? Nah, karena itu melambangkan Yesus. Melambangkan apa? Yesus. Jadi Tuhan menyediakan air dari gunung batu. 1 kali harus dipukul. Tapi yang kedua kali nggak boleh dipukul. Musa harus berbicara pada gunung batu. Jadi
gunung batu dipukul melambangkan apa? Yesus akan satu kali disalib. Satu kali. Makanya tadi yang kita nyanyikan apa lagunya? Pandanglah pada Yesus, terus salib hina, terus lagu apa yang berikutnya? Kita pecahkan roti. Tahapnya itu melambangkan Yesus, gunung batu. Nanti kita lihat ya. Jadi Tuhan menyediakan, ada nama Tuhan di Alkitab. Satu di antaranya adalah Yehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Jadi semua yang kita perlukan, pasti Tuhan sediakan. Mengerti? Apa yang kamu perlukan, Tuhan pasti menyediakan. Lanjut. Yang ke-9. Nama yang menjadi peringatan itu adalah Masa dan Meriba. Masa artinya ujian, Meriba artinya bertengkar. Kita lihat ya, tempat itu dinamakan Masa dan Meriba oleh Musa. Mengapa? Karena mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sekarang pertanyaannya, ada nggak Tuhan Yesus di tengah-tengah kita? Kenapa? Kenapa kamu percaya? Dia yang janji, dia apa? Apa dia yang janjikan? Kalau ada 2-3 orang bertemu dalam nama Yesus, dia ada di tengah-tengah kita. Paham? Jadi pertemuan ini lebih penting dari pertemuan Presiden Donald Trump. Kenapa? Karena di sini ada Yesus loh. Lebih penting dari pertemuan Prabowo. Ngerti? Kenapa penting? Ada siapa? Bukan saya, bukan kamu saja. Ada Tuhan Yesus. Dia janji kan, kalau ada 2 atau 3 orang bertemu, misalnya kamu punya cucu, kamu ajak doa, berapa orang? 2. Kamu punya anak, kamu ajak doa, berapa orang? 2. Ya. Yesus ada nggak? 2 orang bertemu dalam nama Yesus, dia datang. Dia apa? Wah, dia datang loh. Hebat nggak Yesus datang ke rumah kamu? Dulu anak saya kecil, Esra namanya. Jadi waktu dia TK, dia dengar sirene polisi. Nyung, 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 gitu. Saya dengan istri di mobil. Dia tanya sama mamanya. Mak, kenapa polisi? Mau tangkap penjahat kak? Mamanya bilang bukan. Itu karena Pak Jokowi datang. Dia bilang Pak Jokowi mau ke rumah kak? Dia pikir Jokowi mau datang ke rumah kami. Ya, dia tanya apa? Pak Jokowi mau datang ke rumah kita kah? Kita cepat pulang. Katanya Jokowi datang. Yesus datang nggak? Mau nggak? Maka di rumah harus ajak anak doa, baca Alkitab. Ingat ya? Oke, lanjut. Nah, gunung batu adalah lambang Tuhan Yesus. Banyak ayatnya ya. Matius 16:18, 1 Korintus 10:4. Ya, gunung batu itu pertama harus dipukul. Kenapa dipukul? Melambangkan Yesus harus satu kali disalib. Nah, karena Yesus berkata, di atas gunung batu, itu Petra, ia akan mendirikan gereja. Bukan di atas Petrus seperti gereja Roma Katolik. Petrus itu batu kecil artinya. Karena kalau gereja berdiri, apa yang menjadi ciri khas gereja? Apa yang menjadi ciri khas gereja? Alam maut tidak berkuasa atas gereja. Gereja itu bukan gedungnya. Gedung adalah tempat ya orang-orang percaya bertemu. Gereja itu adalah kamu dan saya. Kamu dan saya dipanggil keluar dari dosa ya, melalui Injil Yesus. Jadi alam maut tidak bisa berkuasa atas kita karena Yesus sudah menelan maut dan dia bangkit dari kematian. Setelah dia mati, dia dikubur, dia bangkit dari kematian. Kita lihat ayat-ayatnya. Nah, kata Tuhan menyediakan seperti gunung batu yang tidak mungkin ada air, dari situ keluar air. Nah, saya sering mengatakan di dalam Alkitab nama-nama dan gelar-gelar Yesus berapa banyak? 365 dan satu diantaranya adalah gunung batu pukul. Kenapa pukul? Karena Yesus harus disalib satu kali. Dari situ keluarlah air. Ya, seperti Mazmur 121 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Pertolonganku, kalau kita mau minta tolong kan, tak mungkin kita minta tolong pada orang yang rendah. Kita mau minta tolong sama orang yang punya pangkat tinggi kan, betul nggak? Tapi jangan lupa, ya, pertolongan yang paling bagus bukan manusia. Siapa? Yang di atasnya gunung. Siapa di atas gunung? Tuhan. Tuhan.
Ingat ya, Tuhan itu, apa hobinya Tuhan? Maria, kamu hobinya apa? Kira-kira makan apa kamu sukanya? Makannya. Satu di antaranya. Aurel, suka makan apa? Rendang, oke. Apa hobi Tuhan? Menolong kita, apa? Dia paling suka apa? Menolong kita. Oke, itu hobinya Tuhan ya. Nah, karena ada orang namanya, Tuhan telah menolong saya. Siapa dia? Lazarus. Apa arti Lazarus? Saya sudah ditolong Tuhan. Ezra, sama. Saya sudah ditolong. Eliezer, apa arti nama Eliezer? Saya sudah ditolong Tuhan. Nanti kalau punya cucu, laki ya, kasih nama Ezra, atau Eliezer, atau Lazarus. Artinya apa? Saya sudah ditolong Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 10:4. 1, 2, 3. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Yohanes 4:14. 1, 2, 3. Yesus adalah sumber air hidup yang membuat kita tidak haus lagi. Ya, kalau kita minum haus lagi. Kalau Yesus, kita tidak haus lagi. Yang terakhir Yesaya 48:21. Tuhan membelah gunung batu sehingga air memancar keluar untuk umatnya. Nah, sekarang kita belajar kembali apa yang sudah kita pelajari. Apa itu masa? Dari kata masa kita mendapatkan kata masalah. Kenapa masalah timbul? Kita diberi masa atau masalah seperti soal ujian. Soal ujian itu apa? Masalah kan harus apa? Harus dijawab. Harus apa? Jawab. Bagaimana Tuhan memberikan kita masalah? Setelah senang harus susah supaya terbukti kamu suci dan setia. Tuhan memberikan ujian. Tuhan tidak pernah mencobai. Kenapa dia memberikan kita ujian? Supaya kita dapat naik kelas. Itu masalah pertama ya. Masalah kedua, pencobaan oleh iblis. Jadi iblis bisa mencobai kita kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, iblis tidak bisa mencobai Ayub. Ingat ya. Jadi waktu kita dicobai oleh iblis ya, Tuhan kasih kita kekuatan. Jadi iblis itu mau hantam kita 50 kilo. Tuhan tahu kita tahannya 60 kilo. Jadi dia bilang silakan, hantam saja. Ya, karena ditinju 50 kilo, kita tahan berapa? 60. Tuhan tahu, walaupun kita dihantam iblis, dia izinkan kita keluar sebagai pemenang. Contohnya siapa? Ayub, apa? Hartanya dihabisin, anaknya dihabisin, setia. Kemudian kesehatannya dihabisin, setia. Dia tahu Ayub tahan. Ya, jadi iblis izin, mau hantam kita 50 kilo, Tuhan bilang, silakan 50 kilo. Nggak boleh 60 kilo, 50 kilo. Jadi Ayub berhasil. Yang ketiga, kenapa ada masalah? Kenapa masalah ketiga? Contohnya apa? Salah sendiri. Besok mau ulangan, malam ini tak belajar. Setiap hari minum Coca-Cola, kena kencing manis. Jadi ada 3 masalah ya. Satu, dari Tuhan supaya naik kelas. Yang kedua, iblis kalau Tuhan izinkan. Yang ketiga, salah sendiri. Jadi yang kedua itu, kita berdoa dalam doa Bapa kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan jangan izinkan iblis mau nyerang saya. Jangan izinkan Tuhan. Jadi kalau begitu kita tidak pernah diserang iblis. Karena Tuhan Yesus melindungi kita. Ngerti? Iblis itu mau serang kita loh. Tapi Tuhan Yesus tidak izinkan. Satu rambut pun dia nggak bisa buat apa-apa sama kita. Paham? Ngerti ya? Makanya doanya apa? Nggak perlu kita, dalam nama Yesus aku usir setan. Nggak perlu. Kita doanya apa? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan iblis kan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat-jahat. Itu apa? Kita punya kebiasaan jahat loh. Dilepaskan. Apa? Seperti anak kecil. Suka main apa? Game. Lepaskan Tuhan. Ngerti? Nah.
Meriba, ya, dari kata rib, ya, ribut di Bika 6. Ya, ribut dengan Tuhan, ribut dengan pemimpin, ribut itu seperti di pengadilan, ada kasus ya di pengadilan. Ini terakhir. Kenapa kita belajar? Supaya kita tahu satu, ketetapan Tuhan itu bagaimana, peraturan Tuhan itu bagaimana, perintah Tuhan itu bagaimana. Paham ya? Jadi ada 10 pelajaran. Mari kita flashback. Yang pertama apa? Yang pertama, kita taat. Walaupun taat bisa masuk ke dalam masalah. Yang kedua, kalau dalam masalah jangan bersungut-sungut. Yang ketiga, ya, dalam menghadapi krisis kita baru tahu orang itu seperti apa. Yang keempat, jangan biarkan masalah itu membuat kita lupa bahwa Tuhan itu selalu baik. Dia tidak pernah tidak baik. Yang kelima, bagaimana menyelesaikan masalah? Doa. Seperti Musa bertanya pada Tuhan. Yang keenam, ya, apa itu? Tuhan menggunakan simbol untuk membantu kita. Simbolnya apa? Tongkat. Apa itu tongkat? Tuhan kasih kita tongkat firman Tuhan. Kalau kamu tidak tahu ini firman Tuhan, kamu tidak bisa selesaikan masalah. Tapi kalau mau tahu, semua masalah bisa diselesaikan oleh firman Tuhan. Yang ketujuh, Tuhan berdiri di depan kita. Dia tidak pernah ya Tuhan itu sembunyi. Dia selalu berjalan di depan kita. Ya. Yang kedelapan, Tuhan menyediakan air dari gunung batu. Kalau gunung biasa, keluar air biasa. Ya, gunung biasa, masukkan pipa, airnya keluar. Ini gunung batu, dipukul, melambangkan Yesus, menyiapkan untuk kita keselamatan. Kemudian, nama tempat itu, Tuhan bilang sama Musa, kasih nama tempat itu. Bukan Rafidim, tapi apa? Masa dan Meriba. Apa itu Masa? Mereka cobai aku, mereka ribut sama aku. Yang ke-10. Gunung batu, siapa dia? Kristus harus dipukul. Kenapa dipukul? Seperti Yesus 1 kali disalib. Nanti Musa ya, ketemu lagi gak ada air. Ada gunung batu, gak boleh pukul. Ngomong sama gunung batu. Pukulnya hanya 1 kali, gak boleh banyak kali. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami berterima kasih. Dalam waktu yang singkat, hanya 1 jam, tapi kami bisa memuji nama-Mu dan belajar firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan selalu mengingatkan kami untuk selalu belajar firman-Mu. Dan kami mau firman-Mu diukir dalam lubuk jantung kami. Sehingga menjadi tongkat yang kami pegang, yang dapat menyelesaikan masalah kehidupan kami. Bapa, berkatilah semua kami yang sudah datang, baik yang masih sekolah, yang akan segera menghadapi ujian akhir semester, dan juga yang sudah bekerja, bahkan ibu rumah tangga. Berkatilah kami dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Kami akan pulang dan dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersatu mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Ya, antar mereka. Oke. Sehat. In, motornya udah gini. Hari ini. Kapan mau ganti? Selamat malam. Matikan dulu, Yang. Ayo. Oke.